seniman menampilkan aksi di depan gedung pusat pemerintah Kota Tangerang. Banjir melanda pemukiman warga di Muara Karang, Jakarta Utara. Cynthia Devi Amelia, sang juara silat asal Kota Tangerang. Kawasan kuliner laksa pada Jalan Muhammad Yamin, Kota Tangerang. Event Pingpong Pang Volume 6 yang diadakan di Cafe Sandwich Attack, Kota Tangerang. Halo, terima kasih pemirsa, karena Anda masih bersama kami. Sejumlah informasi menarik dan teraktual akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Luis Andre Nathan, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama, datang dari para seniman yang melakukan aksi kepedulian mereka terhadap tenaga harian lepas di depan gedung pusat pemerintahan Kota Tangerang. Aksi mereka ditemani oleh para mahasiswa serta masyarakat umum lainnya. Komunitas Seniman Tangerang menggelar acara bertajuk Refleksi Seni yang bertemakan Solidaritas untuk Tenaga Harian Lepas di Taman Elektrik Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Minggu 12 Januari 2025. Acara ini bertujuan untuk pembelaan terhadap THL yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dan sempat menyoroti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kota Tangerang. Beragam pertunjukan seni termasuk teater, debus, dan pameran lukisan ditampilkan oleh seniman-seniman lokal. Ini adalah momentum budaya dan momentum sejarah yang menjadi perisai, menjadi rambu-rambu bagi siapapun yang memimpin Kota Tangerang ini ke depan. Harus tahu bahwa semua lapisan dan elemen masyarakat Kota Tangerang akan bersuara, akan berteriak, akan berbuat, mengawal kebijakan, dan mengingatkan mereka untuk berjalan sesuai dengan aturan dan tupoksinya. Karya-karya yang dipersembahkan menggambarkan kehidupan keseharian THL. Dilema pekerja THL dalam menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan minimnya perhatian Pemkot. Seniman, kalau saya melihat dari nama narasi THL aja sudah tidak manusiawi, tenaga harian lepas. Kalau lihat kamus bahasa Indonesia ini melebihi kolonialisme. Jadi untuk Republik Indonesia, mohon kata THL diganti dengan padanan yang baik, padanan yang lebih manusiawi, padanan yang lebih arif, padanan yang memiliki hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertunjukan ini berhasil menyentuh hati penonton dan memicu diskusi mengenai pentingnya regulasi birokrasi yang lebih baik untuk memperjuangkan hak-hak THL. Selain pertunjukan, acara ini juga menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Andri Permana, perwakilan THL, aktivis hak pekerja, dan pejabat pemerintahan. Sudah sampai di mana sih Dewan dengan mengawal aspirasi daripada teman-teman? Pasca pertemuan kita dengan perwakilan THL dari Selasa minggu kemarin, kami sih masih menunggu ya apa yang menjadi langkah teman-teman dari Pemkot, karena pada prinsipnya kami sudah melakukan komunikasi informal dengan senior-senior kami di DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah, dan yang pasti saat memang apa yang menjadi upaya dari teman-teman Pemkot juga tidak membuahkan hasil, dan sekedar servis kami dari DPRD juga akan terus mengawal isu terkait pengangkatan P3K ini sampai ke pusat, baik ke BKP, baik ke teman-teman DPR RI maupun ke teman-teman BKN di Jakarta. Acara ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk Wakil DPRD Kota Tangerang yang menunjukkan kepeduliannya terhadap THL. Kami masih menunggu apa yang menjadi langkah teman-teman dari Pemkot Tangerang, karena pada prinsipnya kami juga sudah melakukan komunikasi formal pada saudara-saudara kami di DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan daerah.
Ya, selamat sore Bang. Dan siapa namanya Bang? Saya Parul. Parul. Oke. Ini izin tanya Bang, kesan pesannya ikut acara ini apa Bang? Oh, acara ini mantep, pokoknya seru dah gitu. Iya. Oke, untuk harapan kedepannya itu gimana Bang? Pada depannya semoga pemerintah bisa melihat lah atau mendengar ya. Semoga THL lebih dimanusiakan lagi. Berikut tadi adalah berita yang dapat saya sampaikan di tempat. Saya Dominikus, Lagi Media melaporkan. Terima kasih. Informasi selanjutnya. Banjir menimpa pemukiman warga di Jakarta Utara. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir disebabkan oleh hujan yang terus datang dan air laut yang meluap, hingga menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga sehari-hari. Oke, selamat siang semua. Kembali lagi dengan saya Andrew Juwana. Saat ini saya sedang berada di Muara Karang, tepatnya di Jakarta Utara, di Blok Empang yang bertepatan di samping Pelabuhan Angke yang kembali dilanda banjir air rob yang mengganggu warga sekitar. Bisa dilihat di belakang saya, itu sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Banjir rob kali ini mulai melanda sejak Kamis 9 Januari 2025 dan hingga saat ini ketinggian air masih bervariasi mencapai 30-50 cm di beberapa titik terparah. Beberapa ruas jalan utama dan gang-gang di pemukiman warga terpendam, menyulitkan akses transportasi. Air ini naik ya? 5 harian. 5 harian ya? 5 harian. Untuk tingginya tuh sekitar berapa ya Kak? Sepaha sama sedengkul lah. Berarti Udah masuk ke rumah-rumah lah. berarti bahkan ini udah mulai surut belum ya? Iya, belum. Kalau ini belum. Masih tetap Paling sore jam-jam 4-an atau jam 5-an mungkin agak surut. sudah menerima bantuan Ya. dari pemerintah atau pihak Belum. terkait? Kalau dari awal kemarin, di bulan kemarin ada, untuk sekarang ini belum. Belum ada. 5 kali banjir. Warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi atau bertahan di rumah mereka dengan kondisi yang memprihatinkan. Banyak barang-barang rumah tangga yang rusak akibat terendam air. Kebutuhan mendesak saat ini adalah air bersih, makanan, dan obat-obatan. Demikian laporan kami dari Muara Karang, Jakarta Utara. Kami akan terus melakukan update untuk memberitahu Anda. Terima kasih. Berita selanjutnya datang dari sang juara silat asal kota Tangerang. Cynthia Dewi Amelia telah mencuri perhatian pada kejuaraan silat Provinsi Banten. Dengan dedikasi dan latihan intens, ia berhasil meraih juara harapan 1 pada Forprov Banten. Cynthia Devi Amelia yang dikenal sebagai Cynthia, sang juara silat asal Tangerang, telah mencuri perhatian dalam kejuaraan Provinsi Banten. Dengan dedikasi dan latihan intensif, ia dan rekan-rekannya berhasil meraih juara harapan 1 pada perlombaan seni Forprov 1 Banten yang diadakan Pemprov Banten 2 Desember 2024. Cynthia yang dikenal karena tekniknya yang lincah dan strategi bertarung yang cerdas, menjadikannya inspirasi bagi banyak atlet muda di daerahnya. Motivasi kita sih ya karena hobi satu, kedua mewariskan warisan budaya, dan besi ini udah jadi warisan budaya tak benda dan diakui oleh tingkat provinsi. Waktu itu kita pernah mengikuti lomba tingkat provinsi di Provinsi Banten dan mendapatkan juara harapan 1. Itu merupakan Forprov. Setiap kegiatan di dinas kami selalu terlibat. Di tengah kesibukannya sebagai tenaga kesehatan di klinik, Cynthia berhasil mengatur waktu dengan efisien. Ia rutin berlatih silat meski jadwalnya padat, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap olahraga ini. Selain itu, Cynthia juga sering terpilih sebagai mentor dalam perlombaan seni budaya, khususnya di kategori seni budaya silat. Jadi motivasi saya memimpin Indonesia adalah supaya generasi muda ini tidak haus akan handphone, dunia yang tidak baik, tapi mewariskan budaya yang memang seharusnya diusahakan untuk
untuk tetap menjadi warisan budaya gitu yang tidak hilang oleh zaman. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Muhammad Iqbal, Lagi Media melaporkan. Informasi berikutnya, kita beralih ke makanan nih pemirsa. Ada kawasan kuliner laksa yang menjadi ikon di kota Tangerang. Lebih tepatnya, di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang. Pemirsa, malam-malam gini enaknya makan yang anget-anget gak sih? Nah kebetulan nih saya udah tiba di salah satu kawasan kuliner laksa khas Tangerang yang ada di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang. Yang penasaran langsung aja ikuti saya. Ini dia pemirsa kawasan kuliner laksa di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, Kota Tangerang. Di sini Anda bisa menikmati laksa Tangerang yang terkenal dengan kuah santan pekat dan mie berbahan dasar tepung beras. Terdapat banyak penjual laksa, salah satunya adalah laksa Bang Awing Nurjali yang sedang saya nikmati ini. Dengan menyajikan laksa hangat ditambah topping ayam dan juga telur, membuat lengkap cita rasa laksa ini menjadi lebih ekstra mantap. Di tepung beras. Oh, terbuat dari tepung beras? Iya, beras. Terus berasnya digiling, dicetak sama tepesan. Oke. Iya. Saya pikir laksa itu tuh terbuat beli dari bihun jadi aja gitu Pak. Oh ternyata enggak ya? Enggak. Kalau beli mah, kalau bihun langsung jadi mah nggak bisa jadi laksa. Ada juga kalau bihun mah laksa Jakarta. Dengan harga mulai dari 15.000, 20.000, Anda bisa merasakan laksa khas Tangerang ini loh, tanpa khawatir kantong jebol. Ini kuah yang kental dipadukan dengan gurihnya santan membuat cita rasa dari laksa khas Tangerang ini menggelegar di lidah para penggemarnya. Menjadi sia-sia deh perjuangan saya jauh-jauh datang ke sini buat nyicip langsung laksa khas Tangerang. Tak hanya itu, di sini juga menyediakan minuman segar seperti es lendang mayang yang cocok untuk menemani hidangan pedas Anda. Kawasan kuliner laksa ini buka 24 jam sehingga Anda bisa datang kapan saja untuk menikmati kelezatan laksa ini. Suasana yang asri dan nyaman membuat tempat ini ideal untuk berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Jadi bagi Anda yang berada di sekitar Tangerang atau sedang berkunjung di kota ini, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi laksa Tangerang yang legendaris di Jalan Muhammad Yamin, Babakan. Rasakan sendiri kenikmatan setiap suapan dan nikmati pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Saya Rivaldi, saya Surya, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Baik pemirsa, kita sudah berada di informasi terakhir. Informasi penutup pada berita hari ini. Cafe Sandwich Attack Kota Tangerang menggelar event Pingpong Pang Volume 6. Bertujuan agar para muda-mudi skena bisa menongkrong sembari berolahraga. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Pedro. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana keseruan acara Pingpong Pang yang diadakan oleh Cafe Sandwich Attack yang berada tepat di belakang Gor Damiati, Pasar Lama, Tangerang. Bagaimana, mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikut saya. Oke, selamat malam Kak. Dengan Kak siapa? Aku Enzi. Enzi. Kak Enzi, mau nanya dong,
Gimana sih kesan dan pesan kakak mengenai acara Pimpong Pang yang diadakan di Sandwich Attack ini? Pokoknya acaranya meriah karena selain olahraga kita juga seru-seruan di sini. Dan banyak anak gaul Tangerang, anak-anak skena, mau perempuannya, mau cowoknya, pokoknya keren. Terbaik, kalian nanti bakal harus ikut Vol 7-nya. Thank you. Keren, makasih ya Kak Enzi. Selamat malam Bang, dengan Bang siapa? Halo, aku Odong Page. Odong Page ya? Ya. Saya Pedro. Bang mau nanya-nanya dong, Pimpong Pang ini acara apaan sih Bang? Acara main pingpong sebenarnya, tapi pingpong pang ini kan biasanya kan kalau main pingpong itu kayak olahraga yang serius gitu ya, maksudnya iya gitu. Masuk ke Olimpiade juga, tapi karena ini yang main apa ya, maksudnya kancah skena gitu. Oh, jadi anak-anak kayak skena iya, ya? jadi buat teman-teman yang suka olahraga, olah reggae juga. Jadi kayak ya udahlah, kita buat bikin aja pingpong pang namanya. Mantul sana mantul sini. Keren. Tujuan dari acara ini buat apaan Bang? Nanti ini diedit gitu. Enggak. Jadi ya sebenarnya buat kumpul-kumpul sih. Jadi buat lebih ke seru-seruan tapi Iya. ada ini nilai positifnya Iya, olahraga ya. sama kayak di sini kan nggak cuma main pingpong, tapi ada kayak workshop dari Studio Kalah, itu sablon, lalu ada Glow Buffy, itu bats gitu, bikin kalung, bikin gelang gitu, sama ada surat sobek, daur ulang, kertas gitu. Jadi kayak selain olahraga juga bisa dapat sesuatu dan bisa ketemu sama teman-teman lintas disiplin lainnya gitu. Berarti gabungan juga ya, Iya. acara gabungan. Terus Bang, yang menyelenggarakan acara ini dari pihak Sandwich Attack-nya atau dari pihak luar? Dari pihak luar sih. Oh, dari pihak dari teman-teman di luar. Kebetulan ini Pingpong Pang udah volume ke-6. Pertama kali dibuat itu sekitar tahun 2018 sama teman-teman di Tangerang juga sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat sendiri, ini yang dari penyelenggaraan acara ini selama dilaksanakan ini ada pihak-pihak yang mendukung kayak sponsornya juga atau enggak ya Bang? Sejauh ini untuk Pingpong Pang volume 6 kita dapat sponsor sih. Iya, dapat sponsor dari salah satu provider gitu. Apa Bang? Bayu namanya. Keren, Bayu ya. Udah terkenal di mana-mana gitu. Bang, kalau harapan dari Abang sendiri untuk acara ini ke depannya gimana Bang? Ya bisa jadi ruang ekspresi bagi siapapun sih dasarnya. Jadi buat teman-teman yang biasa suka sama olahraga tapi kebayangnya cuman di rumah atau mencari teman untuk olahraga, jadi bisa bareng kumpul-kumpul di sini aja sih. Dasarnya hanya kita suka kumpul-kumpul, jadi kita bikin perayaannya bareng sih, dasarnya itu aja sih. Dasarnya itu. Baik, makasih ya Bang. Mungkin Sama-sama. itu aja. Sama-sama. Terima kasih Bang. Usai sudah pertemuan kita pada hari ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Luis Andrianotan dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri.